Halo semuanya, balik lagi sama gue Kriptono. Jadi di video kali ini Indo ingin membahas market Bitcoin ataupun kripto semuanya ya. Jadi ini Kriptono bahas di tanggal 13 bulan 10 dan di jam 20.40, dan ini udah sekelar dari pengumuman CPI ataupun bisa dibilang Consumer Price Index dari United States ya, di Amerika ya. Nah, jadi hasilnya adalah 8,2%, forecastnya 8,1 dan sebelumnya adalah 8,3. Jadi turun ya dari bulan September, Agustus, Juli dan Juni ya. Juli sih yang paling gede ya, 9,1%, dan di Oktober itu jadi 8,2%. Dan sekarang Bitcoin turun di kisaran 18, berapa gini, 18,190 ya kalau kita lihat ya, 18,190 ataupun bisa dibilang 18,2 lah, beda $10 doang ya. Jadi kalau kita lihat dari trading view ataupun Cryptondo analisa ya, trading view Cryptondo analisa, dari analisa Cryptondo ya maksudnya. Nah, kalau kita lihat nih ya, si ntar Bitcoin ya masih bertahan di area supportnya dia, yang benar-benar ini bisa dibilang krusial, kritikal banget guys. Nah, kalau kita tambahin, sorry guys. Nah, ini kan dia udah jebol garis trendline lah. Nah, terus dia ke sini. Nah, tapi kalau misalkan kita ganti ke sini, nah dia kayak bikin sumbu ya. Ini time frame daily ya. Kalau kita lihat nih ya. Nah, ininya nih, ini kayak dilihat si Bitcoin kayak bikin double bottom, guys. Nih, ini sama ini. Kalau kita lihat nih. Kalau kita lihat di Binance time frame daily. Nah, double bottom. Nih. Kayak dilihat ya, double bottom dia ya. Nih. Nih, ya kan? Tapi kita nggak tahu pasti ya, soalnya ini close candle daily itu di jam 7 besok ya, jam 7 pagi besok di tanggal 14, dan ini kemungkinan Cryptondo bakal upload di jam 10 pagi, akan Cryptondo upload videonya. Nah, ini double bottom kalau kita lihat dari time frame 4 jam. Nah, begini ya. Ini kita nggak tahu nih malam ini masih ibaratnya kayak masih turun lagi atau nanti akan naik ataupun bisa dibilang bisa jadi sideways. Tapi yang jelas pasti nih, Bitcoin dari pagi itu udah benar-benar gokil abis guys. Dari pagi ya, dari pas tinggal 13. Pokoknya kalau kita lihat dari jam 7 aja lah ya. Dari satu pakai time frame jam 7, dari jam 7 mana nih? 13 jam 7 pagi. Nah, nih ya, dari 1 jam nih, dia tuh udah turun banget guys. Nih, lihat tuh udah turun, nggak ada yang namanya naik. Ini naik karena dia volatil pas jam-jam pengumuman mau CPI mau keluar, ya kan? Nah, masa gila sih, yang bener aja loh, sehari itu full red loh. Sehari full red tuh yang bener gila, apa bisa dibilang sangat-sangat gila sih. Kita udah pernah melewati 10 minggu kalau nggak salah ya, 10 minggu candle weekly kalau nggak salah itu merah ya. Kalau nggak salah pas di zaman nih, aduh sorry, dari April ya, dari bulan April sampai 13 Juni, enggak sampai 13 Juni sih, sampai 23 Mei. 1 2 3 4 5 6 7 8
8 9 bukan 10 ya, 9 sorry. Ini kalau misalkan candle hijau nggak ada, ini kemungkinan bisa jadi 12. Ini candle hijau kayak ibaratnya kasih napas, tapi bukan ngasih napas guys, napas apa ya, napas kematian lah intinya, sama aja. Nggak ngasih hijau tapi kayak ibaratnya ujung-ujungnya palu ke bawah. Kalau misalkan andai kata palu gambarnya ke atas ya hijaunya, ya mungkin bisa ikut bullish. Ini cuman palunya ke bawah, terus ininya apa ya, ada merah, ya udah otomatis ngedum. Nama apa, nama candlenya apa gitu lupa, soalnya crypto nggak pernah apa-apalin candle sih guys. Makanya itu kalau bisa dibilang gacor abis ya. Dan ini kemungkinan si Bitcoin masih bermain di area 19 sampai 20 ribu aja ya, untuk kalau misalkan emang dia benar-benar ngepum lagi untuk si apa Bitcoin ini. Kalau misalkan dia dari apa maksudnya dari penurunan ini, dia kemungkinan masih bisa masih sampai di 20 ribu doang guys. Nah, kalau enggak ya di resistensi gini aja mainnya, di area-area ini, di area nih, dari support ini sampai ini aja, sampai ntar kita ketemu inflasi atau bukan inflasi, FOMC di tanggal 2 ya. FOMC meeting FOMC tanggal 2. Nah, sampai ketemu kita di tanggal 2 November untuk kita melihat apa si FOMC ini meeting. Tapi yang jelas ini apa nggak tahu juga ya, bisa nantinya si Bitcoin ini bisa lepas dari berita-berita kayak gini, atau ya apa ya, maksudnya itu kayak nggak ngikut lagi gitu, nggak ngekor lagi. Kayak misalkan sekarang kan si Bitcoin masih ngikut kayak ngekor ke Nasdaq ataupun S&P ya, masih ngikut. Kalau misalkan dia pasar saham Amerika turun, Bitcoin turun. Tapi yang jelas ada yang bilang katanya Bitcoin udah nggak terlalu ngikut banget ke saham Nasdaq ataupun S&P ya. Udah bisa aja, kemungkinan aja, semoga aja ya, si resesi 2023 Bitcoin bisa dimana membuahkan hasil ya. Cuma semoga aja bos-bos ataupun para whales itu ngebuang duit, yang maksudnya bukan whales kripto ya, whales saham ngebuang duit ke kripto buat langsung bikin gandain duit. Soalnya kripto itu sangat gampang yang namanya kita untuk menggandakan cuan guys, ataupun duit ya, yang jelas pastinya itu. Pokoknya kalau misalkan kalian udah beli di harga ini kemungkinan bisa naik di harga sampai 20 ribu sekian guys ya. Jadi itu aja. Kalau misalkan kalian main long udah ambil long, intinya jangan sampai kalian nggak pakai SL dah. Kalau nggak pakai SL, waduh, udah sayang banget guys. Cuman yang untuk spot ya lebih baik DCA, karena itu lebih aman. Daripada kalian langsung all in, itu ngeri banget ya. Intinya DCA juga nggak apa-apa, all in juga terserah kalian juga, yang jelas pastinya ya guys ya. Jadi itu aja sih. Ini intinya Bitcoin masih ada yang nahan ya. Masih ada yang nahan penurunannya. Kirain kita tuh CPI langsung anjlok ke 17 ataupun 16 ribu, ternyata masih bisa ditahan 18, di atas 18k ya, belum nyampe 17. Jadi itu aja yang bisa Krypton sampaikan. Thank you untuk semuanya. Bye bye, love you and undo.